تعالى بحبيب عم الأنام منوالا يا قلبي قد حبيبي جل من شرف الوجود حدير يعلم ويطمئن يكين النبي حدير يعلم ويطمئن يكين أن رب العالمين فرض الصلوات عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي يا من حضر النبي خير البشر النبي يا من حضر النبي خير البشر وبنى له القمر ونجا سلم عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي أهل العرب النبي مده طرب النبي أحلى العرب النبي مده طرب الحبيب علي النسب صلوات الله عليه صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي ذاك العروس وينال البركة كل من صلى عليه. Sebagai salah satu kiai muda di Jawa Timur, dan insya Allah beliau juga jam terbangnya sudah sangat amat luar biasa. Beliau kelahiran Jember. Jember itu salah satu kabupaten di Jawa Timur. Kebetulan kalau beliau itu di Jember, saya dulu sempat mondok di pesantren Salafiyah Safiyah Sukorjo. Saya punya satu cuplikan, mudah-mudahan cuplikan ini menjadi motivasi buat kita bersama. Dauh daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin, ketika beliau bercerita tentang masalah bagaimana asal muasal daripada berdirinya Nahdlatul Ulama, di mana kita tahu bahwa beliau adalah satu-satunya mediator yang menghubungkan antara Mbah Khalil Bangkalan dengan Kiai Haji Hasim Asy'ari. Cuplikannya ini mudah-mudahan nanti saya bisa translatekan. Setong ulama mator daga kiai. Betul ke ulama ki setong sejarah. Torasnya Sunan Ngampel. Sunan Ngampel nulis siapa nikah. Nih soalnya tulang itu sana. Mana bisa keliru kento. Terbuang kayu pesantel. Kulit yang kita anak kita tak dewasanya mana yang kita dewasa merengaki. Keguna engkau bektolah ngaji
Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada buah sengkok rahmatullah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah kibah ke Indonesia, kibah hijrah ke Indonesia. Karena ini tempatkan akhirnya dia tak mampu alasan syariat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, saya potong. Kibah ke Indonesia. Ketika Raden Rahmat Sunan Ampel mondok di Madinah, beliau bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raden Rahmat Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Ampel, kau bawa Islam Ahli Sunnah wal Jamaah ini ke Indonesia. Karena Islam ala Ahli Sunnah wal Jamaah ini sudah tidak mampu berkembang di tanah kelahirannya sendiri. Sehingga sejak saat itulah Raden Rahmat Sunan Ampel membawa ajaran Islam Ahli Sunnah wal Jamaah ke Indonesia, dan sampai saat ini kita rasakan. Namun dalam perjalanannya ternyata banyak orang-orang yang usil dengan perkembangan Ahli Sunnah wal Jamaah yang begitu pesat, yang begitu besar terkait dengan perkembangan Ahli Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Terbukti banyaknya orang-orang yang tidak bertanggung jawab kemudian merongrong akidah Ahli Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Beberapa bulan kemarin ada salah seorang orang tua dengan anak di Gunung Pipa, Balikpapan, berdebat habis-habisan, akhirnya datang ke rumah saya untuk mencari kejelasan. Apa yang terjadi? Sang anak telah banyak mengharamkan apa yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, akibat daripada salah pergaulan, dan itu sudah terjangkit yang namanya virus-virus Wahabi. Begitu juga saat yang hampir bersamaan, ada salah seorang wali santri dari Penajam Pasir Utara memindahkan anaknya yang kakak beradik. Ketika dipindahkan, saya tanya, "Bapak, kenapa putranya dipindahkan? Kan di sana jauh lebih luas, jauh lebih bagus." Apa kata dia? "Wah, Pak Ustadz, anak saya ini nggak beres. Banyak hal-hal yang sebelumnya saya lakukan sekarang sudah banyak diharam-haramkan oleh anak saya sendiri. Oleh sebab itu saya pindahkan, Pak Ustadz." Dan banyak sekali hal-hal yang mungkin telah terjadi di tengah-tengah Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, ini Kiai As'ad, di mana beliau menjadi mediator yang saya suaranya sempat keluarkan tadi. Beliau Hadratul Mukarram Kiai Haji Muhammad Idris Romli, banyak karangannya, ya, banyak karangannya yang bisa kita ambil, yang bisa kita beli di toko-toko Gramedia besar. Satu di antaranya beliau punya buku Membedah Bid'ah dan Tradisi. Ini beberapa cover buku yang sempat saya download di internet tadi malam. Kemudian ada lagi Syiah Imamiyah, Ideologi dan Ajarannya. Ini karangan beliau langsung. Kemudian ada lagi Madhab Al-As'ari. Ada lagi ini yang luar biasa ini. Buku karangan beliau, Debat Terbuka Sunni dan Wahabi di Masjidil Haram. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya bukunya? Ya, kalau belum punya silakan cari di Gramedia. Ada karangan buku beliau juga namanya Pengantar Sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, nah ini buku yang sempat menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat. Buku karangan Mahrus Ali. Ya, satu di antaranya Amalia Sesat di Bulan Ramadan. Kiai NU menggugat tahlilan dan tawassulan. Nah ini yang paling fenomenal kemarin. Ya. Mantan Kiai NU menggugat zikir dan sholawat syirik, kemudian ditanggapi dengan buku yang terbaru Kiai NU membongkar kebohongan, buku menggugat mantan Kiai NU menggugat sholawat dan zikir. NU membongkar habis kasidah syirik, ya. Jadi kalau dibandingkan dengan karya beliau masih belum seberapanya. Jadi kalau karangan Mahrus Ali yang mengaku sebagai Kiai NU, setelah diklarifikasi ternyata bukan Kiai NU, hanya mengaku-ngaku saja sebagai Kiai NU, ya, karangannya masih jauh dengan beliau. Kalau saya anggap buku-buku karangan Mahrus Ali itu ibarat sebuah rapat, itu adalah rapat komisi, maka kehadiran kita di masjid ini dalam rangka mendengarkan rapat paripurna. Karena buku yang akan dibahas di pagi hari ini adalah
tentang masalah Kiai NU atau Wahabi yang sesat tanpa sadar. Mudah-mudahan kita bersabar untuk mengikuti acara ini sampai tuntas, dan mari kita ikuti secara bersama-sama, dan nanti ada dialog terbuka dan ada beberapa pembanding yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebenarnya dari panitia ingin langsung menghadirkan Mahrus Alinya, tapi beberapa kejadian Pak Kiai ya, di Unibrau di Malang, di YIN Sunan Ampel Surabaya, Mahrus Ali tidak berani datang, tidak pernah hadir ketika acara-acara semacam begini. Kami sangat senang sekali kalau Mahrus Ali mau hadir langsung pada acara seperti ini. Tapi mudah-mudahan nanti beberapa pembanding yang sudah hadir di tengah-tengah kita bisa menjadi sedikit pembanding. Oleh sebab itu, dengan waktu yang terbatas, kami persilahkan kepada beliau untuk menyampaikan dan membedah sekaligus menyampaikan apa yang ingin kita bicarakan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wa malaikatihil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim ulama, wabil khusus Ketua Tanfidhiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Balikpapan, Kiai Haji Abbas Alfas, para kiai, para asatil, para ibu nyai, para ustazah yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi penghormatan saya kepada beliau semuanya, para jamaah hadirin wal hadirat dalam rangka acara internalisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah pada pagi kali ini, serta bedah buku Kiai NU atau Wahabi yang sesat tanpa sadar. Sebenarnya kalau kita membicarakan tentang khilafiyah, pembicaraan khilafiyah antara Wahabi dengan mayoritas umat Islam, jadi saya katakan ajaran Wahabi ini berbeda dengan mayoritas umat Islam. Umat Islam mana? Umat Islam sejak para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama tabi'in, para ulama salaf, para imam mujtahid yang 4, para ulama ahli hadis. Wahabi berbeda dengan mereka, karena Wahabi ini lahirnya pada abad ke-12 Hijriah, cuman sebagian pemikirannya terinspirasi dari pemikiran seorang ulama yang kontroversial, yang pandangannya banyak yang nyeleneh, banyak yang syadz, yang disebut dengan Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau punya murid namanya Syekh Ibnul Qayyim. Syekh Ibnu Taimiyah ini termasuk ulama yang keluar masuk penjara dan meninggal di penjara karena pandangan-pandangannya banyak yang menyimpang dari pandangan para sahabat, ulama salaf dan tabi'in. Setelah Syekh Ibnu Taimiyah ini meninggal di penjara, ajaran beliau ini habis, tetapi kemudian pada abad ke-12 Hijriah ajaran beliau dikembangkan lagi, dihidupkan lagi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi yang kita kenal dewasa ini dengan aliran atau kelompok Wahabi. Nah, Wahabi ini pandangan-pandangannya berbeda dengan umat Islam. Umat Islam mana? Seperti saya katakan tadi, umat Islam sejak masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi berbeda.
Ada berapa perbedaan Wahabi dengan kita, dengan mayoritas umat Islam? Kalau Syekh Ibnu Taimiyah pandangannya berbeda dengan umat Islam kira-kira banyaknya 60 masalah. Seperti disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Waliyuddin Al-Iraqi dalam kitabnya Al-Ajwibah Al-Mardiyah Alal As'ilah Al-Makkiyah. Ibnu Taimiyah berbeda pendapat dengan umat Islam dalam 60 masalah. Salah satu pendapat beliau yang berbeda dengan umat Islam, pandangannya yang mengatakan neraka tidak kekal. Ibnu Taimiyah punya kitab namanya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fi Naqdi Kalami Syiah wal Qadariyah. Di bagian awal kitab tersebut Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Jaham bin Safwan, pendiri aliran Jahmiyah, berpendapat neraka tidak kekal. Karena Jaham bin Safwan berpendapat neraka tidak kekal, fakaffarahu jami'ul muslimin. Maka Jaham bin Safwan dikafirkan oleh seluruh umat Islam karena pandangannya neraka tidak kekal. Ternyata Ibnu Taimiyah tidak konsisten. Di bagian belakang kitab yang sama, kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, Ibnu Taimiyah mengatakan sebenarnya tentang kekal tidaknya neraka, pendapat yang paling kuat adalah pendapatnya Jaham bin Safwan yang mengatakan neraka tidak kekal. Jadi kalau tadi dia mengatakan pendapat neraka tidak kekal itu adalah pendapat kafir, tetapi di bagian belakang kitab yang sama dia mengatakan sebenarnya pendapat yang kuat adalah pendapat yang kafir itu. Jadi yang kafir lebih kuat daripada yang Islam, kata beliau. Ini diantara pendapat Ibnu Taimiyah yang kontroversial. Termasuk pendapat beliau yang kontroversial melarang beristighatsah dan bertawassul dengan orang yang sudah meninggal. Nah, dari sekian banyak pendapat yang kontroversial ini, kemudian bid'ah sayyi'ah. Jadi pendapat yang menyimpang ini kita katakan bid'ah dhalalah atau bid'ah sayyi'ah. Bid'ah dhalalah dan bid'ah sayyi'ah Ibnu Taimiyah ini yang sudah padam, yang sudah terkubur lama, dihidupkan kembali oleh ajaran Wahabi. Istighatsah, tawassul, tabarruk, katanya Wahabi kafir, syirik, pelakunya masuk neraka selama-lamanya. Ini katanya Wahabi. Jadi orang yang beristighatsah atau yang bertawassul, misalnya membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah, katanya Wahabi kafir, masuk neraka. Karena di dalam sholawat ini ada bacaan adrikni ya Rasulullah, tolonglah aku wahai Rasulullah. Kafir. Padahal mayoritas umat Islam seluruh dunia membaca sholawat seperti ini selain Wahabi, beristighatsah. Jadi katanya Wahabi seluruh umat Islam selain Wahabi telah kafir dan syirik. Ini diantara pendapat Wahabi. Alhamdulillah ini airnya sudah datang. Kalau kita mengkalkulasi ada berapa jumlah pandangan Wahabi yang berbeda dengan mayoritas umat Islam, sebagian ulama mengatakan Wahabi berbeda dengan mayoritas umat Islam sekitar dalam 150 masalah lebih. Mulai dari persoalan akidah sampai persoalan amaliyah. Persoalan yang paling pokok yang berbeda dengan kita itu ada 4. Yang pertama tentang akidah tauhid. Tentang tauhid, yaitu pembagian tauhid menjadi 3. Wahabi punya pandangan tauhid itu terbagi menjadi 3. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhidul asma was sifat. Padahal kalau ditanya hadisnya mana ayat Al-Quran atau hadis Nabi
yang membagi tauhid menjadi tiga. Tidak ada. Di Al-Quran tidak ada, di hadis-hadis Rasulullah SAW juga tidak ada. Tauhid menjadi tiga ini hanya semacam aturan yang dibuat oleh orang Wahabi untuk menghalangi orang lain masuk surga. Karena selain Wahabi tidak punya konsep tauhid terbagi menjadi tiga. Dan katanya Wahabi, syaratnya masuk surga harus tauhid dibagi menjadi tiga. Padahal Rasulullah, para sahabat, ulama salaf, ulama tabi'in, ahli hadis, tidak ada yang membagi tauhid menjadi tiga. Kira-kira bagaimana nasib beliau itu menurut Wahabi? Kemudian dari tauhid, perbedaan tauhid menjadi tiga ini berlanjut pada perbedaan berikutnya. Wahabi berbeda dengan mayoritas umat Islam. Mayoritas umat Islam berpendapat Tuhan itu ada tanpa tempat, tidak ada tempatnya. Karena Tuhan tidak butuh pada tempat. Lain dengan manusia seperti saya atau Ustadz Rosyidi atau Kiai Abbas atau siapapun, pasti ada tempatnya. Tapi katanya kalau Tuhan tidak butuh tempat, katanya Wahabi, Tuhan itu ada tempatnya. Ini cabang dari pembagian tauhid menjadi tiga. Kemudian dari pembagian tauhid menjadi tiga ini ada khilafiyah lagi, yaitu larangan istighatsah, tawassul dan tabarruk. Umat Islam sejak masanya Rasulullah juga diajarkan oleh Rasulullah sudah terbiasa bertawassul, beristighatsah dan bertabarruk. Tetapi katanya Wahabi, orang yang beristighatsah, bertawassul, bertabarruk adalah kafir, masuk neraka selama-lamanya. Itu katanya Wahabi. Kemudian dari pembagian tauhid menjadi tiga, Wahabi membuat ajaran lagi yang berbeda dengan kita, yaitu Wahabi tidak mau melakukan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat atau hadis-hadis mutasyabih. Hadis-hadis yang tidak jelas maknanya, ayat Al-Quran yang tidak jelas maknanya, Wahabi tidak mau melakukan takwil. Ini dari perbedaan tadi. Jadi berbeda pandangan. Dari perbedaan tauhid ini berpengaruh terhadap perbedaan Wahabi dalam hal akidah dan amaliyah. Jadi sudah ada 4, perbedaan tauhid menjadi 3. Kemudian Tuhan ada di langit katanya Wahabi. Yang ketiga yaitu pandangan Wahabi yang mengatakan istighatsah, tawassul dan tabarruk adalah perbuatan syirik dan kafir. Dan yang keempat, Wahabi tidak mau bid'ah hasanah. Semua bid'ah adalah tersesat. Tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Ini katanya Wahabi. Jadi sebenarnya 4 hal ini yang menjadi perbedaan pokok antara kita dengan ajaran Wahabi. Adapun persoalan-persoalan lain di luar 4 hal ini biasanya merupakan cabang dari 4 hal ini. Jadi misalnya menolak maulid Nabi di satu sisi karena tidak mau bid'ah hasanah, di sisi lain karena memang Wahabi ini jadi menganggap syirik orang yang memuji-muji Rasulullah, seperti dikatakan oleh Mahrus Ali. Jadi orang memuji-muji Rasulullah, membaca sholawat seperti tadi itu katanya syirik, apalagi sampai berdiri segala ini. Saya pernah bertemu dengan tokoh Wahabi di Madura, acara dialog seperti ini. Dia Wahabi ketika ditanya mengapa Anda tidak mau maulid Nabi, katanya beliau, saya yang tidak setuju itu berdirinya. Berdiri ketika maulid itu tidak setuju. Tetapi yang lucu karena sebelum acara itu dimulai, yang mengadakan itu anak-anak mahasiswa. Sebelum dimulai mahasiswa melakukan lagu Indonesia Raya. Yang maju seorang perempuan mahasiswi dan menyuruh peserta yang hadir untuk berdiri. Ternyata Wahabinya juga ikut berdiri. Akhirnya saya bisik-bisik sama dia, lah sampean ini kalau Indonesia Raya berdiri, tapi kalau maulid Nabi tidak mau berdiri, apa bedanya gitu? Apa lebih mulia Indonesia Raya dengan sholawat Nabi?
Jadi Wahabi itu memang tidak konsisten. Ini pengantar dialog saya ya. Jadi pengantar dalam bedah buku saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sebelum kita menginjak pada sesi berikutnya, mungkin sesi tanggapan dari saudara-saudara muslim semuanya. Saya kira yang ada di sini semuanya bersaudara ya, muslim semua kan? Tidak ada yang kafir begitu ya? Tidak ada. Kalau menganggap orang muslim kafir berarti Wahabi itu. Saya akan mencoba membicarakan persoalan paling pokok perbedaan kita dengan Wahabi, terutama buku ini, bukunya Ustadz Mahrus Ali. Saya akan menyampaikan tentang dalil-dalil istighatsah dari hadis Rasulullah SAW dan amaliyah para ulama salaf, mulai para sahabat, ulama salaf, ahli hadis dan dalil-dalil yang lain. Mengapa kita ini beristighatsah? Agar kita semakin mantap bahwa ajaran istighatsah itu ajarannya Rasulullah, bukan ajarannya orang kafir. Karena istighatsah ini sebenarnya yang paling dipersoalkan oleh orang-orang Wahabi. Nah, ini bacaan sholawat ya, yang paling kuat, yang sering kita baca ketika istighatsah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Bacaan ini terjadi kontroversi antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Wahabi, terutama terletak pada bacaan adrikni ya Rasulullah, tolonglah aku wahai Rasulullah, dengan didoakan kepada Allah maksudnya. Menurut mayoritas umat Islam, sejak generasi para sahabat hingga sekarang, abad ke-8 dan menurut Wahabi abad ke-12, bacaan di atas tidak benar, syirik akbar, murtad dan masuk neraka selama-lamanya. Jadi ada perbedaan yang sangat radikal antara kita dengan Wahabi. Perbedaannya bagaimana? Mengapa berbeda? Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bacaan adrikni ya Rasulullah masuk dalam kategori tawassul dan istighatsah, yaitu berdoa kepada Allah dengan memanggil nama seseorang yang mulia menurut Allah, dan hal ini telah berlangsung sejak generasi sahabat dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sementara kalau menurut Wahabi, bacaan adrikni ya Rasulullah masuk dalam kategori menyembah selain Allah. Karena menyembah selain Allah sudah barang tentu pelakunya syirik akbar, murtad, masuk neraka selama-lamanya, dan hal ini telah difatwakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Ini ada kitab karangannya ulama Wahabi sekarang dari Timur Tengah, dari Saudi Arabia. Di dalam kitab ini, Kaifa Nafhamut Tauhid, karangannya Muhammad bin Ahmad Bashmil. Dalam kitab ini dia mengatakan Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya dan lebih bersih imannya daripada muslim yang beristighatsah atau bertawassul. Jadi ini bahasa Arabnya, Abu Jahal dan Abu Lahab itu lebih bagus kualitasnya daripada mayoritas muslim yang beristighatsah dan tawassul. Ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahal wa Abu Lahab aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina tawassalun. Nah, bacaan adrikni ya Rasulullah
menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ini membenarkan bacaan tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW, amaliyah dan perilaku para sahabat dan ulama salaf. Sementara Wahabi melarang dan mensyirikkan bacaan seperti tadi berdasarkan fatwa Ibnu Taimiyah. Nanti saja, yang ngopi nanti saja. Jadi Wahabi melarang dan menganggap syirik membaca Adrikni ya Rasulullah. Nah, dalilnya mana? Mengapa kita membaca istighatsah Adrikni ya Rasulullah? Dalilnya banyak sekali. Yang pertama hadisnya Utsman bin Hunayf radhiyallahu an. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal di dalam musnadnya. Di dalam hadis ini diterangkan bahwa jadi di dalam hadis ini ketika ada, saya berdiri saja ya, soalnya sambil menunjuk kalau duduk tidak enak. Mulai tadi malam kemarin duduk terus, ingin berdiri. Ibu-ibu tidak apa-apa ya berdiri ya. Jadi ada seorang tunanetra datang kepada Nabi dan minta agar didoakan supaya sembuh dari kebutaan. Lalu katanya Nabi, kalau kamu mau aku doakan, kalau kamu mau maka tidak perlu didoakan, itu lebih baik. Kamu hidup buta sampai mati, itu pahalanya besar. Ternyata laki-laki tadi minta doakan saja Rasulullah. Ternyata laki-laki ini minta didoakan, Rasulullah tidak berdoa, justru beliau menyuruh laki-laki tadi berwudu dengan wudu yang baik, lalu sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, laki-laki ini diperintahkan membaca doa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi fatuqdali Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, aku menghadapkan diriku kepadamu dengan perantara nabimu Muhammad, nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhanku dengan perantara kamu. Dalam doa ini Nabi mengajarkan doa istighatsah, di mana di dalam doa ini disertai dengan bacaan memanggil nama Nabi. Padahal pada waktu berdoa sahabat tersebut membaca di masjid, sementara Nabi ada di tempat lain meneruskan mengajar para sahabat. Bukan di masjid, tetapi di rumah salah seorang sahabat. Ini dalilnya istighatsah. Ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi. Bacaan ini persis dengan bacaan kita ketika membaca qaddaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Benar-benar sempit kemampuanku, tolonglah aku wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah. Sama dengan bacaan ini. Ini dalilnya mengapa kita beristighatsah. Nah, bagaimana nilai hadis ini? Apakah hadis ini hadis palsu atau hadis dhaif? Tidak. Hadis ini hadis sahih. Yang mengatakan siapa? Yang mengatakan para ulama Wahabi. Ini kitab Musnad Ahmad yang ditahqiq oleh orang-orang Wahabi, diterbitkan di Beirut. Di bagian bawah dia mengatakan isnaduhu sahih, rijaluhu thiqat. Sanadnya sahih, para perawinya dipercaya. Dan bahkan hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama yang meriwayatkan hadis ini. Dan ini hadis ini diamalkan sampai hari kiamat. Biasanya Wahabi mengatakan ketika kita berdialog dengan Wahabi, ini dalilnya kami beristighatsah. Rasulullah mengajarkan seorang buta yang ingin sembuh dari kebutaannya disuruh berdoa di masjid, ada istighatsahnya. Biasanya Wahabi akan mengatakan hadis ini boleh diamalkan ketika Rasulullah masih hidup. Kalau Rasulullah sudah wafat, tidak boleh diamalkan. Biasanya kalau Wahabi mengatakan begitu, saya jawab, yang mengatakan
doa ini boleh diamalkan ketika Nabi masih hidup. Kalau beliau sudah wafat tidak boleh. Yang mengatakan begitu kamu, bukan Rasulullah. Seandainya doa seperti ini tidak boleh diamalkan setelah Rasulullah wafat, sudah barang tentu Rasulullah akan mengatakan, hati-hati ya, kalau saya sudah meninggal jangan diamalkan doa ini, nanti kamu syirik. Mestinya begitu. Ternyata Rasulullah tidak begitu. Ini dalil kita mengapa istighatsah. Dan ini diamalkan sampai hari kiamat karena ada dalil lain. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khaisamah, dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Qaidah Jalilah fit Tawassul wal Wasilah, ada tambahan yang berbunyi wa in kanat hajatun faf'al mithla dzalik. Ketika meriwayatkan doa Allahumma inni as'aluka, Nabi bersabda, kalau kamu punya hajat lain, lakukan tata cara doa seperti ini. Jadi ternyata katanya Nabi, hajat apapun kamu boleh melakukan doa seperti ini. Dan ini dalil lain bahwa hadis ini dilakukan sampai hari kiamat. Ternyata doa istighatsah ini diamalkan oleh para sahabat setelah Rasulullah wafat. Ini hadisnya Utsman bin Hunayf, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dan Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamus Shaghir. Pada masanya Khalifah Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Hunayf melihat seorang laki-laki yang mundar-mandir di depan rumahnya Khalifah Utsman. Akhirnya ditanya oleh Utsman bin Hunayf, kamu ada apa? Kok mundar-mandir rumahnya Khalifah? Lalu katanya beliau, saya sudah mengajukan proposal beberapa waktu yang lalu, sampai sekarang masih belum dipanggil oleh presiden. Akhirnya katanya Utsman bin Hunayf, kalau begitu coba kamu wudhu di masjid, lalu sholat sunat 2 rakaat, lalu baca doa seperti ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammadin nabiyyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbika rabbi. Jadi Nabi sudah wafat, para sahabat masih mengamalkan hadis ini. Jadi sahabat mengamalkan, dan hadis ini sahih katanya Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani mengatakan wal haditsu sahih. Kemudian doa istighatsah ini tidak hanya diamalkan pada masanya sahabat, bahkan diamalkan pada masanya ulama salaf setelah para sahabat wafat semua. Ada seorang ulama namanya Abdul Malik bin Abjar. Beliau seorang ahli hadis, beliau juga seorang dokter. Suatu ketika beliau didatangi seorang laki-laki yang perutnya membuncit, minta periksa kepada beliau. Imam Abdul Malik bin Abjar, tolong perut saya diperiksa, terus penyembuhannya apa? Ternyata setelah Imam Abdul Malik bin Abjar memeriksa perut laki-laki itu, katanya Abdul Malik bin Abjar, di perutnya kamu ada penyakit yang tidak bakalan sembuh. Nah, penyakit apa ini kok tidak bisa sembuh? Penyakit kanker ganas atau tumor. Karena dikatakan tidak akan sembuh, lalu laki-laki tersebut, laki-laki tadi menghadap kiblat. Begitu menghadap kiblat, laki-laki tadi berdoa, Allah Allah Rabbi la usyriku bihi ahada, Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya Muhammad. Jadi membaca doa tunanitra tadi. Setelah membaca doa ini 3 kali, laki-laki tadi menghampiri sang dokter, minta diperiksa. Setelah diperiksa, katanya dokternya, aneh, perutnya kamu ternyata sudah sembuh. Ini gara-gara doa istighatsah tadi. Dan ini tidak hanya diamalkan oleh ulama salaf. Pada tahun 2005 ketika saya ditugas oleh kiai saya mengajar di Amuntai, Kalimantan Selatan, saya ditelepon oleh seorang kiai muda dari Madura. Beliau masih teman saya ketika di pesantren dulu. Teman ini minta maaf, pamitan akan mati karena terserang penyakit komplikasi, berhari-hari di rumah sakit tidak sembuh-sembuh. Akhirnya tiap pagi teman ini saya telepon, saya hibur dengan baik. Setelah kira-kira dapat 2 minggu, saya nelpon teman saya ini tidak bisa, kehilangan kontak.
saya pikir orang ini sudah meninggal. Karena dihubungi tidak bisa dan kemarin minta maaf takut mati. Setelah saya pulang ke Jember dapat 5 bulan, dapat 6 bulan kemudian teman saya ini telepon saya pakai nomor baru. Saya tanya, kamu telepon saya dari mana? Dari alam kubur atau masih hidup? Ternyata katanya teman saya, loh sambian ini, saya ini masih hidup. Ini ada 2 berita gembira buat sambian ingin saya sampaikan. Apa? Yang pertama, saya sudah sembuh dari sakit yang dulu itu. Yang kedua apa? Yang kedua, saya sudah menambah istri lagi. Akhirnya setelah kejadian itu saya heran, karena 7 bulan sebelumnya kiai ini telepon saya sudah mau mati, tapi setelah nelpon lagi kok nambah istri. Ini kan aneh. 7 bulan, beberapa bulan kemudian ada pertemuan para kiai se-Jawa Timur di Gresik, bermusyawarah. Akhirnya kiai-kiai ngobrol-ngobrol, pada waktu istirahat ngobrol-ngobrol, apa ya doanya kalau ingin kawin lagi. Karena kiai-kiai itu kalau ngobrol sesama kiainya, biasanya yang dibicarakan tidak ada lagi, ingin kawin lagi. Dan kiai kalau punya keinginan biasanya modalnya cuma doa, tidak mau mengeluarkan uang. Karena kiai tidak bisa mencari uang itu. Akhirnya waktu ngomong-ngomong, ada kiai bilang, apa ya doanya kalau ingin kawin lagi. Akhirnya saya punya usul, coba ya, saya akan telepon teman saya kiai muda di Madura. Usianya masih relatif muda, sekitar 30 tahun, tetapi 30 tahunan tetapi istrinya sudah 2. Tak telepon sama saya. Setelah ditelepon, ini kiai-kiai tanya, doa sampian kok bisa kawin lagi itu apa? Ternyata jawaban beliau, doa saya sehingga mudah kawin lagi itu yang mengaji di pesantren dulu, doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat yang buta yang ingin sembuh dari kebutaan. Setelah saya membaca doa itu, istri saya menyuruh saya kawin lagi. Bahkan saya pamitan sama mertua, mertua juga mendorong saya kawin lagi. Setelah itu minta anaknya orang, langsung diterima. Itu tahun 2006 yang lalu. 7 bulan kemarin saya ada undangan ke Kabupaten Sumeneb. Pulang dari Sumeneb saya minta diantarkan Kiai Sumeneb karena akan mengisi ceramah di Pamekasan. Saya ajak kiai-kiai itu sowan ke kiai muda itu. Akhirnya ada yang bilang sebagian kiai, katanya sampean sudah istri 2. Katanya Lora ini, wah itu tidak benar kiai, itu fitnah. Loh kok begitu? Istri saya sudah lama 3 katanya. Jadi bukan 2. Ini doa istighatsah. Jadi ajaran Rasulullah ini untuk apa saja ini. Dan ini doa istighatsah ini dalil pertama. Kemudian dalil kedua. Mengapa kita ini beristighatsah? Ini ada sebuah hadis diriwayatkan oleh banyak ulama di dalam kitab-kitab mereka. Pada masanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ketika terjadi musim paceklik, ada seorang sahabat, seorang laki-laki datang ke makam Nabi. Lalu laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, istasqi li ummatik fa innahum qad halaku. Wahai Rasulullah, mintakan hujan bagi umatmu karena mereka sekarang sedang dalam kesulitan, sedang dalam kelaparan, sedang dalam musim paceklik. Jadi para sahabat, sebagian sahabat ketika terjadi musim paceklik datang ke makam Rasulullah, memanggil Rasulullah agar mendoakan umatnya terbebas dari musim paceklik, dari kesulitan. Ini dasarnya orang-orang Islam Nusantara, umat Islam Nusantara, Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika ziarah ke makam para aulia biasanya membaca apa? Ibadallah rijalallah aghithuna li ajalillah fagunu aunana billah asana bi fadlillah. Ini dasarnya. Jadi mengapa ketika kita berziarah ke makam para aulia
ibadallah, wahai hamba-hamba Allah yang dekat kepada Allah, rijalallah, wahai para aulia yang dekat dengan Allah, aghithuna li ajrillah, tolonglah kami semata-mata karena Allah. Jadi bukan menyembah, tolong agar didoakan kepada Allah. Itu namanya istighatsah. Apakah orang yang ada di dalam kubur itu mendengar? Persoalannya bukan mendengar atau tidak. Rasulullah sudah mengajarkan cara seperti itu. Mendengar atau tidak bukan persoalan kita. Sahabat tadi oleh Rasulullah disuruh berdoa di masjid, disuruh memanggil Rasulullah. Tidak ada keterangan kalau Rasulullah mendengar panggilan itu. Persoalannya itu bukan karena mendengar atau tidak. Jadi sahabat seperti itu amaliyahnya. Dan hadis ini sahih. Hadis tadi ini nilainya sahih yang mengatakan Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini temannya Ibnul Qayyim, sama-sama muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Dia punya kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ini kitab aslinya saya scan. Beliau mengatakan isnadun sahih. Sanadnya sahih. Bahkan Imam Ibnu Hajar juga mengatakan kalau ini sahih dalam kitab Fathul Bari bi isnadin sahih. Jadi sahih ya. Dalam kitab yang lain juga mengatakan sahih. Kemudian sahabat Nabi juga beristighatsah ketika kakinya mati rasa. Ini ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Sayyidina Abdullah bin Umar suatu ketika berjalan bersama murid-muridnya. Di tengah perjalanan beliau duduk tidak bisa berjalan. Ditanya sama muridnya, ada apa Kiai kok duduk? Kaki saya mati rasa, tidak bisa digerakkan. Lalu katanya muridnya, ulkur ahabban nasi ilaik, sebut atau panggil orang yang paling kamu cintai. Lalu Abdullah bin Umar mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Setelah mengatakan ya Muhammad, dalam riwayat lain beliau dikatakan faqama wa masya. Beliau dapat berdiri dan dapat berjalan. Ini dasarnya orang-orang Islam, warga muslim Indonesia sebelum sholat kalau di tanah Jawa biasanya berzikir ya Allah ya Muhammad. Masih hafal? Coba biasanya begitu. Begini lagunya di Jawa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan maqbula. Ya Allah, ya Muhammad, ya Aba Bakrin Siddiq, ya Umar, Uthman wa Ali, Siti Fatimah binti Rasuli, Siti Fatimah binti Rasuli. Ini dasarnya Wali Songo, para ulama kita membuat zikir seperti itu. Jadi ternyata kalau dikaji obatnya sakit kaki. Karenanya sekarang banyak umat Islam yang masih muda usianya kadang kena asam urat, sudah tidak kuat jalan. Mengapa? Karena tidak baca zikir seperti ini. Kalau orang-orang dulu tidak ada yang asam urat masih muda itu. Orangnya sehat-sehat karena rutin baca zikir seperti ini. Ini obatnya sakit kaki ini. Jadi yang kena asam urat sebelum masuk waktunya sholat sudah hadir ke musola atau masjid, baca zikir seperti tadi. Insya Allah sembuh. Ini hadisnya sahih ini. Sahih semua hadisnya ini. Ini banyak keterangannya. Kemudian dalil lain mengapa kita ini beristighatsah. Ternyata istighatsah ini juga diamalkan oleh para ulama ahli hadis. Dalam kitab Tadhkiratul Huffaz karangannya Imam Syamsuddin Az-Zahabi,
Imam Az-Zahabi ini termasuk muridnya Ibnu Taimiyah dan ulama yang dikagumi oleh orang-orang Wahabi. Dan kitab ini dibagi-bagikan gratis oleh orang-orang Wahabi di Saudi Arabia. Dalam kitab ini juz 3, pada juz 3 ini diterangkan ada kisah ulama ahli hadis. Ada 3 orang ulama, yaitu Imam At-Tabrani, Imam Abu Syekh, dan Imam Ibnul Muqri. Ketiga imam ini adalah imam ahli hadis yang kitabnya dalam bidang hadis sampai sekarang menjadi kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk orang-orang Wahabi. Jadi kitab ketiga orang ulama ini menjadi rujukan Wahabi juga. Ketika 3 orang ulama ini belajar atau mondok di Madinah, pernah suatu ketika 3 orang ini kelaparan. Karena kelaparan, sudah lama tidak makan, salah seorang di antara mereka, yaitu Imam Ibnul Muqri, habis sholat isya datang ke makam Rasulullah. Sampai di depan makam Rasulullah, Imam Ibnul Muqri berkata, "Ya Rasulullah, al-ju'." Rasulullah, kami bertiga kelaparan. Gimana ini lapar? Akhirnya habis begitu 3 orang ini, Imam At-Tabrani, Abu Syekh, dan Ibnul Muqri duduk-duduk. Katanya At-Tabrani, yang kita tunggu sekarang, kita ini menunggu 2 hal, katanya At-Tabrani. Boleh jadi yang akan datang kepada kita adalah malaikat maut menjemput kita, atau mungkin ada seseorang akan mengantarkan makanan pada kita. Ternyata setelah itu tiba-tiba datang seorang Alawi, seorang Sayyid, seorang Habib. Setelah dibukakan pintunya, seorang Sayyid ini bersama 2 pelayannya, masing-masing pelayan membawa 1 kantong makanan. Lalu katanya Sayyid ini, "Kamu kelaparan ya? Dan kamu mengadu kepada Rasulullah kalau sudah lapar." Iya Beb. Akhirnya katanya Sayyid itu, "Saya tadi sedang tidur. Saya bermimpi Rasulullah memerintahkan saya segera bawa makanan ke sini." Jadi ahli hadis kerjanya juga begitu. Ini dasarnya kita kalau datang ke makam para aulia membaca ibadallah rijalallah. Ahli hadis juga begitu amaliyahnya. Masa ahli hadis kafir? Kan tidak mungkin itu. Jadi ahli hadis seperti itu. Kemudian pada periode berikutnya, setelah Imam At-Tabrani ini wafat, ada salah seorang generasi penerus beliau, juga ulama salaf, seorang ulama sufi namanya Abul Khair Al-Aqta At-Tinati. Suatu ketika beliau ada di Madinah, sudah 5 hari tidak makan. Karena 5 hari tidak makan, beliau datang ke makam Rasulullah, lalu mengucapkan salam kepada Nabi, juga kepada sahabat Abu Bakar dan Umar. Setelah mengucapkan salam, Abul Khair berkata, "Ana dhaifuka lailah ya Rasulullah." Saya ini tamu Rasulullah. Saya ini bertamu kepada jenengan malam ini. Ya namanya tamu kalau kelaparan kan harus dikasih makan. Maksudnya begitu. Saya ini tamunya jenengan. Akhirnya Abul Khair Al-Aqta ini tertidur. Di dalam tidurnya beliau bermimpi Rasulullah bersama Abu Bakar, Sayyidina Umar, juga Sayyidina Ali. Lalu oleh Sayyidina Ali di dalam mimpinya orang ini disuruh bangun, "Kamu bangkit." Setelah disuruh bangun, mencium Rasulullah. Setelah mencium Rasulullah, Rasulullah memberikan sepotong roti kepada Abul Khair. Akhirnya dimakan. Setelah makan dapat separuh, beliau terbangun. Setelah bangun, ternyata di tangannya ada roti separuh. Ini dasarnya kita istighatsah. Jadi kalau jenengan hutangnya tidak lunas-lunas, ada baiknya datang ke Ampel. Nanti bilang, "Sunan Ampel, saya ini banyak hutangnya." Itu istighatsah. Jadi banyak sekali ya dasar-dasar mengapa kita ini istighatsah. Nah, mungkin di sisi lain, ternyata Nabi mengetahui sholawat yang kita baca, baik kita membaca dari dekat maupun dari jauh. Ini ada hadis
diriwayatkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam Jilaul Afham. Hadisnya berbunyi, man shalla alayya inda qabri sami'tuhu wa man shalla alayya min ba'id u'limtuhu. Barang siapa yang bersolawat di samping makamku, aku dapat mendengarnya. Tapi kalau bersolawat dari balik papan karena jauh, itu sampai kepadaku, aku diberitahu solawat itu. Jadi Nabi ini mendengar solawat kita, tahu. Nah, kalau Nabi ini tahu solawat kita secara logika, berarti setelah membaca solawat tidak ada persoalan kita minta tolong kepada beliau agar didoakan kepada Allah. Ini dalilnya kita beristighatsah. Dan hadis ini katanya para ulama nilainya sahih. Jadi yang saya sampaikan mulai tadi hadis sahih semua. Tidak mau sama hadis dhaif. Apalagi hadis palsu. Karena kami pengikut orang ahlus sunnah wal jamaah ini, pengikut Rasulullah, pengikut para sahabat, pengikut ahli hadis, pengikut ulama salaf. Nah, ternyata katanya Wahabi, orang yang beristighatsah seperti tadi kafir, syirik, murtad, masuk neraka selama-lamanya, lebih jelek daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Kira-kira pandangan Wahabi mengkafirkan apa tidak terhadap Rasulullah, para sahabat dan ahli hadis? Kira-kira secara logika bagaimana? Jadi Wahabi itu pandangannya berbahaya, karena dari pandangan Wahabi secara tidak langsung berarti mengkafirkan Rasulullah, karena yang mengajarkan istighatsah adalah Rasulullah. Wahabi secara tidak langsung mengkafirkan para sahabat, karena yang mengajarkan istighatsah para sahabat. Mengkafirkan ulama salaf dan ahli hadis, karena yang mengajarkan istighatsah ulama salaf dan ahli hadis. Ini barangkali pengantar dialog diskusi pada kali ini. Untuk selebihnya mungkin kita bisa diteruskan dalam sesi dialog. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah, pagi hari ini kita banyak mendapatkan tambahan ilmu, sehingga apa yang diamalkan oleh mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia ini semakin memperkuat bahwa semua yang diamalkan itu ada dasarnya. Dan satu hal mungkin yang terpenting, karena beliau juga dari tadi menyitir dalil-dalil hadis sahih, subhanallah, dalam sebuah hadis Rasulullah juga menyatakan dalam sebuah hadis sahih, wa man da'a rajulan bil kufri au qala aduwallahi wa laisa kadzalik illa hara alaihi. Barang siapa yang menuduh kafir kepada orang lain yang seiman seagama padahal dia tidak kafir, maka ungkapan kafir itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ini hadis sahih Bapak Ibu. Kalau nggak percaya ini hadis sahih, kula aturi jenengan pinara wonten neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini pada kesempatan acara ini ada beberapa pembanding yang sudah sempat diundang oleh panitia, diantaranya dari MUI Kota Balikpapan, kemudian dari Pondok Pesantren Ibnul Qayyum, kemudian dari pengurus cabang Muhammadiyah, dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Khaldun, kemudian ada juga Ustadz Azroi Abdus Syukur, dan dari Jamaah Tablik, dan dari beberapa organisasi-organisasi keislaman. Namun saudara kita dari LDII menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya persilahkan kepada beberapa pembanding yang mungkin ingin menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada beliau. Yang jelas kepada para jemaah, Bapak Ibu yang sekiranya pendapatnya sama dengan beliau, saya kira mungkin dipending nanti pertanyaan satu dan lain halnya, dikaitkan khusus ada hal-hal yang mungkin kontroversi dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi, sehingga beliau bisa memberikan jawaban secara tuntas. Saya persilakan untuk acung tangan untuk termin pertama. Ada 3 pembanding. 1, oke, sebentar. Ada lagi? Oke, 2, 1 lagi dari ibu-ibu ada? Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah majelis ta'lim, saya majelis ta'lim ini ya, karena kita talabul ilmi di sini. Yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah, saudara-saudaraku seiman seakidah, yang sama-sama kita selalu mengharap ridha Allah. Menurut surat yang saya terima dari panitia, saya adalah diminta untuk menjadi pembicara pembanding. Saya sempat baca-baca sedikit itu buku yang siapa? Kiai NU atau Wahabi yang sesat tanpa sadar. Ya. Kalau baik saudaraku dari panitia maupun hadirin wal hadirat, saya dianggap pembanding ini sebagai dari pihak Wahabi, mohon maaf, saya bukan dari Wahabi. Saya adalah muslim, saudara antum semua. Allahu Akbar. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Dari awal yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Mahmud Ramli, Muhammad Idrus Ramli, bahwa saya boleh bilang teman kita dari Wahabi selalu memponis kafir, sesat, neraka, apalagi mas? Apalagi? Macam-macam ya. Jadi saya lihat begitu gampangnya menuduh. Sebab neraka, surga, kafir itu ponisnya dari Allah mestinya, bukan dari kita. Oleh sebab itu saya mensitir sebuah hadis. Kalau tidak salah ingat saya, tolong dicari Ustaz Muhammad Idrus Ramli di Sahih Muslim kalau nggak salah ya. Man qala li akhihil muslim ya kafir fa in kana fakadzalik atau fayakun wa illa fayaudu ilal qail. Dulu kami tulis juga seperti itu karena ada beberapa orang atau harakah lain ketika berbeda dengan kita menuduh kita sebagai kafir juga. Jadi subhanallah. Jadi kalau gitu saya berlogika sebentar. Kalau kita ini disebut kafir oleh pihak Wahabi tadi, dan saya dan kita juga nggak mau dikatakan kafir, kita mengatakan mereka kafir juga. Terus yang muslim siapa? Nah, itu ya. Jadi saya melihat teriakan-teriakan ponis kafir, sesat, neraka itu adalah kita terlalu siapapun dia terlalu berlebihan mendahului Allah. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya. Jadi kalau ada ayat mengatakan, hadis mengatakan kafir, biarkan ayat dan hadis memponis, jangan kita ikut mengiyakan. Itu urusan Allah. Kita yakini itu firman Allah benar, sabda Rasulullah benar. Sudah, sami'na wa ta'na, itu yang terjadi pada kita. Kalau umat Islam kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis Sahih seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Muhammad Idrus Ramli tadi, selesai semuanya. Saya sitir sebuah ayat dalam surah An-Nur ayat 51.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ucapan orang yang beriman apabila dipanggil untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, mereka hanya mengucapkan kami dengar, kami taat. Mereka itu pasti beruntung. Oleh sebab itu para hamba Allah, satu perbedaan yang terjadi di antara kita bukan sejak zaman Rasulullah SAW, perbedaan itu sudah ada, tetapi mereka tetap sami'na wa ta'na terhadap Allah dan Rasul. Sebuah contoh umpamanya dalam doa iftitah, paling tidak ada 6 dalam riwayat hadis itu. Doa iftitah ada Allahu Akbar kabiro, ada wajjahtu, ada subhanakallahumma, ada Allahumma ba'id baini. Kenapa harus dipertentangkan kalau itu yang dari Rasulullah semua? Kita sujud dalam salat, ada yang tangan dulu, ada yang lutut dulu. Pernah Rasulullah contohkan semua itu. Bagi saya perbedaan itu selama kita terpimpin dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai contoh teladan kita Rasulullah adalah hak. Al-Mukarram Ustaz Muhammad Idrus Lamri, saya sampaikan sebuah hadis khusus untuk kenang-kenangan buat sampean dan saya, ya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga. Rasulullah ditanya oleh sahabat, ada yang tidak mau ya Rasulullah masuk surga? Man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mau ikut aku, kata Rasulullah, itulah yang akan masuk surga. Mohon maaf kalau penyampaian saya tidak begitu menarik, karena saya diharapkan oleh Ustadz Ahmad Rasidi, sahabat saya, mungkin sebagai mewakili oleh teman kita dari Wahabi, itu tidak tepat. Beliau selama ini menyorotnya pakai senter yang begitu kan. Tetapi beliau lupa bahwa saya sering berduet dengan beliau, berdakwah di mana-mana. Alhamdulillah. Saya hanya mengucapkan selamat atas dialog dan bedah buku ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semua. Allah menyatukan umat Islam dunia dan akhirat dalam ridhonya, dalam hidayahnya sampai ke surga Allah semua. Amin. Allahu Akbar. Al-Afamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz tetap di atas Ustadz. Tetap duduk di atas saja Ustadz. Iya. Tapi bukan sandra ya. Enggak apa-apa, duduk di atas Ustadz. Biar ukhuwahnya lebih nampak Ustadz. Di sini aja Ustadz. Ya, baik. Terima kasih. Subhanallah, itu yang disampaikan oleh beliau Ustadz Azra'i Abdus Syukur. Ya, beliau ini salah satu pengasuh di mimbar mimbar interaktif di radio IDC. Ya, IDC FM ya. Beliau ini Ustadz Azra'i Abdus Syukur. Mungkin sebelum saya berikan kesempatan kepada pembanding lain Ustadz, ini biar clear masalahnya Ustadz. Banyak pertanyaan dari jamaah-jamaah kepada saya yang saat Ustadz mengasuh di interaktif IDC itu, katanya yang mengadu kepada saya tidak dengar langsung sih. Apa benar Pak Ustadz, kata Ustadz Azra'i Abdus Syukur, kalau ziarah Wali Songo itu musyrik, kalau menghormat kiai itu musyrik katanya. Lah, ini biar clear, mumpung ada narasumbernya langsung, ya, mumpung ada narasumbernya langsung, jadi biar clear. Oke. Saya persilakan Ustadz untuk menyampaikan apa benar atau tidak, sehingga mohon maaf, ini kita di dalam masjid ya, kita di dalam masjid, kita cukup bertakbir, mungkin hanya sekedar klarifikasi, biar tidak terjadi suudzon di antara umat Islam, karena pengaduan begitu banyak kepada saya, betapa banyaknya yang memberikan tanggapan miring terhadap jamaah yang melakukan ziarah Wali Songo, kemudian ziarah kubur dan lain sebagainya. Silakan Ustadz sebelum saya berikan kesempatan banding lain. Mohon maaf apabila nanti jawaban saya tidak memuaskan, silakan puaskan diri sendiri. Bahwa surga dan neraka milik Allah, betul? Apakah Wali Songo yang memasukkan kita ke surga atau mengeluarkan kita dari neraka? Tidak. Nah, adapun kita mohon beliau dapat mendoakan kita
Itu tadi hadisnya sudah disampaikan oleh Ustaz. Itu atas rahmat Allah. Apabila memang sahih hadisnya, kenapa kita harus tolak ya? Tetapi kalau hadisnya memang palsu, ya kita harus klarifikasi. Tapi yang jelas, yang memasukkan ke surga, mengeluarkan kita dari neraka bukan wali songo. Sahih? Tapi Allah itu juga rahmatnya, bukan amal kita. Rasul bersabda, bukanlah seorang itu masuk surga karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah. Bagaimana engkau ya Rasulullah? Iya, walaupun saya, tapi rahmat Allah. Meragukan? Kalau meragukan silahkan cari keyakinan sendiri. Mohon maaf atas jawaban saya. Baik, terima kasih. Saya kira cukup klarifikasinya ya, sehingga tidak terjadi salah paham. Sebentar, penanya saya yakin begitu banyak dan penasaran. Namun mohon maaf, saya ada amanat dari panitia untuk lebih memprioritaskan kepada pembanding yang memang sengaja diundang secara khusus. Selebih daripada itu, saya persilahkan nanti kepada jamaah yang lain. Saya panggil kepada para undangan yang ada di depan. Enggak apa-apa, tetap di sini Ustaz. Ya, enggak apa-apa kok. Ya. Saya bacakan para pembanding yang diundang oleh panitia ya. Saya mohon untuk bisa ke depan. Yang mewakili dari MUI Kota Balikpapan, kemudian dari Pondok Pesantren Subulus Salam, dari Pondok Pesantren Syekhona Khalil, dari Pondok Pesantren Arsyad Al-Banjari, dari Pondok Pesantren Ibnul Qayyim 5 km 5, dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama, kemudian yang mewakili dari Hizbut Tahrir Indonesia, yang mewakili dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Khaldun, kemudian Ustadz Sauki, kemudian Jamaah Tabligh, pimpinan Majelis Dzikir dan Tahlil, serta yang mewakili dari Hidayatullah. Kepada beliau-beliau yang sengaja diundang oleh panitia untuk menjadi pembanding, saya harap untuk bisa naik ke depan untuk memberikan tanggapannya. Selebihnya akan kami berikan kesempatan kepada para jamaah yang lainnya. Kami persilakan ke depan. Baik, ada? Baik, sambil menunggu mungkin beliau-beliau yang diundang ini masih menuju proses perjalanan ke depan ke atas panggung, kami persilahkan mungkin sebelum saya buka penanya kepada yang lain, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Ustadz Idrus. Terima kasih. Kalau mendengarkan jawaban beliau barusan, tadi beliau mengatakan kalau memang beristighatsah dan bertawassul itu ada hadisnya dan sahih, kita terima. Kan begitu Ustadz ya? Karena itu ajaran Rasulullah. Kita ini kan hanya pengikut, bukan pembuat ajaran. Jadi intinya kalau saya simpulkan, beliau menganggap istighatsah dan tawassul itu boleh. Betul Ustaz? Betul. Istighatsah dan tawassul itu boleh karena hadisnya sahih. Tadi sudah saya tampilkan dengan slide kitab aslinya. Hadisnya sahih. Bagaimana Ustaz? Setuju Ustaz? Apa tapinya? Baik, kepada jemaah mohon maaf saya potong sebentar. Karena kita berada di dalam masjid, mohon ini bukan lapangan sepak bola. Ya, mohon untuk ditahan, untuk tidak tepuk tangan, biar ada bedanya antara ustadz dengan pemain sepak bola. Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan Ustadz. Jadi katanya beliau kalau memang ajaran istighatsah dan tawassul itu ajaran Rasulullah, para sahabat dan ahli hadis, kita ikuti. Cuman katanya beliau ada tapinya. Padahal tadi hadisnya saya kira semuanya sudah melihat ya. Hadisnya sahih. Itu kitab aslinya. Yang saya tampilkan kitab aslinya. Kemudian yang kedua, ketika beliau diklarifikasi oleh saudara moderator, orang yang ziarah Wali Songo, beliau katanya mengatakan musyrik, ternyata barusan beliau tidak menjawab. Jawabannya mungkin beliau masih berpikir atau mencari dalil yang kuat. Kalau memang masih mencari dalil yang kuat, berarti beliau kemarin mengatakan musyrik, itu berarti berfatwa tanpa dalil. Entah bagaimana, saya kira
beliau lebih tahu tentang maksud beliau. Silahkan Ustadz. Baik. Yang saya maksud tadi, apakah surga milik Wali Songo atau bukan? Sudah dijawab, bukan, itu milik Allah. Yang mengeluarkan dan memasukkan kita dari surga atau neraka juga Allah. Memasukkan kita rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan milik Wali Songo. Kalau kita meminta mendoakan kepada beliau, kalau memang ada hadisnya bahwa orang, kalau Nabi kan ada tadi, kalau Wali Songo itu ada hadisnya, boleh kita turut. Tetapi seperti Rasulullah tadi disuruh memanggil nama beliau, ada hadisnya. Kan gitu. Jadi saya menjawab, selama itu ada hadisnya, Al-Quran dan hadisnya sahih, tidak musyrik. Tetapi kalau ada hadisnya, tidak ada hadisnya, saya kembalikan kepada Allah. Saya tidak boleh menuduh dengan lisan saya saudara saya sebagai kafir dan musyrik. Oke, sebentar. Mungkin ada pertanyaan yang penasaran Ustadz, mewakili dari teman-teman. Apakah orang yang ziarah Wali Songo, ziarah kepada makam-makam para wali itu dihukumi syirik atau tidak? Ziarah, Rasulullah telah bersabda, kuntu nahaitukum an ziaratil qabri. Saya pernah melarang kalian berziarah kepada kubur. Ala fazuruha fa innaha tadhkiratul lil maut. Sekarang boleh kamu ziarah, karena ziarah itu adalah mengingatkan kita kepada mati. Jadi boleh. Oke, saya rasa sudah cukup apa yang disampaikan oleh Ustadz Azra'i Abdus Syukur. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan hari ini begitu juga disampaikan ketika acara-acara siaran dimanapun. Saya khawatir ketika di sini beliau bisa memberikan penjelasan seperti itu, tapi ketika di forum-forum lain kemudian memberikan penjelasan lain, jangan sampai ada dusta di antara kita. Baik, silakan Ustadz Idris. Jangan ada sampai ada dusta di antara kita. Selama kita bersaudara ukhuwah Islamiyah, insya Allah jujur adalah pakaian kita. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz Idris, silakan. Saya ingin menambahkan masalah ziarah kubur. Ada perbedaan antara mayoritas umat Islam dengan Wahabi. Jadi maksud perbedaan ini bukan dengan Ustadz Azra'i, karena beliau tadi bukan Wahabi. Berarti mulai tadi saya tidak menyinggung beliau gitu Ustadz ya, karena bukan Wahabi katanya. Ziarah kubur ada beberapa tujuan dalam ziarah kubur. Yang pertama, orang berziarah kubur karena untuk mendoakan yang ada di makam itu. Ini menurut kita boleh, menurut orang Wahabi boleh. Mendoakan orang yang ada di makam boleh. Yang kedua, ada ziarah kubur karena untuk memenuhi hak kita kepada yang ada di kubur. Misalnya yang kita ziarahi itu orang tua kita atau guru kita. Ini menurut kita boleh. Menurut Wahabi, wallahu a'lam, boleh apa enggak? Ada orang ziarah kubur tujuannya untuk bertabarruk atau bertawassul dengan orang yang ada di kubur itu. Menurut kita boleh, menurut Wahabi syirik. Ini yang berbeda. Jadi perlu dirinci. Tadi itu yang beliau katakan boleh ziarah kubur, itu ziarah kubur tujuan yang terakhir. Ada orang ziarah kubur tujuannya untuk lil i'tibar, mengambil pelajaran dari kematian. Wahabi mengatakan boleh, kita juga boleh. Dan ini kuburan siapa saja bebas. Untuk yang ketiga, apakah kuburannya orang kafir, kuburannya sapi, kuburannya Cina atau siapa, kalau tujuannya agar kita ingat mati, bebas katanya para ulama, karena yang penting kita ingat. Tetapi kalau tujuan yang pertama kita ziarah kubur untuk mendoakan orang yang ada di kubur,
Orang kafir tidak boleh, harus muslim. Yang kedua, ketiga juga begitu, harus muslim. Jadi yang beliau sampaikan tadi, yang boleh itu ziarah kubur dengan tujuan untuk mengambil pelajaran dari kematian. Mungkin kalau para jamaah atau moderator ingin klarifikasi kepada beliau, orang ziarah kubur tujuannya untuk bertabarruk, ya, bertabarruk atau untuk bertawassul, beristighatsah orang yang ada di makam itu. Kira-kira bagaimana menurut beliau? Kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, jumhurul muslimin, mayoritas umat Islam sejak masanya para sahabat sampai sekarang boleh. Menurut Wahabi tidak boleh. Karena surga neraka bukan milik, yang memasukkan kita ke surga ke neraka bukan Wali Songo. Dasarnya mana? Dalilnya kita ziarah kubur untuk tujuan tabarruk atau tawassul. Yang pertama dasarnya Al-Quran. Di dalam Al-Quran, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Seandainya apabila orang-orang beriman itu ketika mereka melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri, lalu mereka datang kepadamu Muhammad, lalu mereka beristighfar kepada Allah dan Rasul telah memintakan istighfar pada mereka, maka mereka akan menemukan Allah Maha Penerima Taubat, Allah juga Maha Penyayang. Ustaz. Ya, mudah-mudahan beliau diberi keselamatan dan hidayah begitu ya selama kita. Allahumma amin. Jadi tujuannya tabarruk atau istighatsah. Kata para ulama di dalam ayat ini, orang yang berdoa kepada Allah memohon ampun diperintahkan oleh Al-Quran berdoa di samping makam Rasulullah. Apa tujuannya berdoa di samping makam Rasulullah? Tentunya tujuannya bertabarruk dengan Rasulullah yang ada di makam itu. Lalu bagaimana dengan orang-orang soleh yang bukan Rasulullah? Orang-orang soleh yang bukan Rasulullah dikiaskan dengan Rasulullah karena kesolehan mereka. Biasanya orang-orang Wahabi itu tidak mau pakai dalil kias. Tapi kalau membid'ahkan orang pakai kias semua. Kalau untuk kebaikan tidak pakai kias, kalau membid'ahkan pakai kias. Jadi kias itu dipakai separuh-separuh. Kalau kita ini tidak pakai dalil kias, Al-Quran tidak pernah menyatakan hukumnya memukul orang tua. Yang dikatakan oleh Al-Quran cuma mengatakan uff, fala taqul lahuma uffin. Jangan ucapkan uff kepada orang tua. Uff itu kalau katanya orang Indonesia berdesis apa ya? Kalau hus misalnya, jadi sama orang tuanya wah, atau misalnya hus, kalau katanya orang Madura akecet, itu maksudnya uff. Ternyata di dalam Al-Quran yang disebutkan hanya uff. Lalu bagaimana dengan memukul? Katanya ulama, kalau mengatakan uff saja boleh, berarti memukul tidak boleh, berarti memukul lebih tidak boleh. Jadi semua hal yang menyakiti orang tua tidak boleh. Ini dasarnya kita ziarah makam dengan tujuan tabarruk. Jadi dasarnya ayat Al-Quran ini. Jadi di dalam ayat ini Allah menjelaskan ampunan yang diberikan kepada umat Islam yang beristighfar di makam Rasulullah dikaitkan dengan 3 hal. Yang pertama, datang kepada Rasulullah.
baik Rasulullah masih hidup maupun sudah wafat. Yang kedua, berdoa kepada Allah dengan istighfar. Yang ketiga, Rasul akan memintakan ampun bagi yang datang itu. Dan semuanya sama-sama terjadi karena Rasulullah sudah beristighfar untuk kita di dalam Al-Quran. Wastaghfir lidzambika walil mu'minin. Muhammad, mintakan ampun bagi dosamu dan bagi orang-orang mukmin. Orang yang ziarah ke makam beliau beristighfar, sudah diistighfarkan oleh beliau, beristighfar sendiri, oleh Allah akan diampuni. Ini dalilnya tabarruk dari Al-Quran. Tabarruk dengan Rasulullah. Dan Rasulullah itu kan orang soleh, orang pimpinannya orang soleh, para aulia juga orang soleh. Sama-sama solehnya berarti sama-sama bisa untuk dijadikan tempat tabarruk. Ini dasarnya kita ziarah ke makam para aulia dengan tujuan tabarruk agar hajat kita dikabulkan. Mungkin agar lebih jelas ya, dasar kita mengapa kita ini bertabarruk dengan orang yang sudah meninggal, akan saya sampaikan dalil-dalil tabarruk. Ini langsung kitab aslinya. Jadi bukan pakai hafalan hadis tapi keliru-keliru hafalannya. Jadi tabarruk itu artinya apa? Kata para ulama, yang dimaksud dengan tabarruk diambil dari kata berkah, yang substansinya adalah bertambah dan berkembang. Tabarruk adalah mencari tambahan dan perkembangan dari sesuatu yang menjadi sarana bertabarruk. Di dalam Al-Quran, dasar tabarruk mana ada ayat yang berbunyi wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Makom Ibrahim itu tempat ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, dinaiki Nabi Ibrahim, itu makom Ibrahim. Mengapa makom Ibrahim ini dijadikan tempat sholat? Bertabarruk dengan Nabi Ibrahim. Jadi Al-Quran mengajarkan kita menghargai peninggalan-peninggalan orang mulia, terutama para anbiya. Jadi di dalam tafsir ini ada hadis sahih riwayat Imam Ibnu Abi Hatim dan lain sebagainya. Ini dasarnya ya. Kemudian dasar yang lain mengapa kita bertabarruk. Ini ada ayat Al-Quran, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Jadi peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun oleh Allah diabadikan, kemudian dikembalikan di dalam tabut, diserahkan kepada Raja Tolut, yang menjadi tanda kerajaan beliau dan kemenangan beliau. Ini dalilnya kita bertabarruk dengan peninggalan para nabi. Kalau peninggalannya para nabi dapat dijadikan tabarruk, apalagi jasadnya para nabi. Masih lebih mulia jasadnya daripada peninggalannya. Itu dasarnya kita bertabarruk. Dalil lain di dalam Al-Quran, Nabi Yusuf, idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Setelah Nabi Yakub buta bertahun-tahun karena ditinggal putranya Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkan baju ini ke wajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali. Ternyata bagaimana? Falamma anja al-basyiru alqahu ala wajhihi fartadda basira.
tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Yakub, lalu kembalilah dia dapat melihat. Katanya para ulama, ini tabarruknya seorang nabi dengan sesama nabinya. Jadi Nabi Yakub bertabarruk dengan Nabi Yusuf. Nah, perbedaan kita dengan Wahabi bagaimana dalam masalah tabarruk? Jadi tabarruk dengan zat para nabi seperti keringat dan baju mereka, menurut Ahlus Sunnah boleh, menurut Wahabi juga boleh. Yang kedua, tabarruk dengan tempat para nabi dan tempat yang pernah disentuh oleh para nabi, menurut kita boleh, menurut Wahabi syirik. Padahal makomnya Nabi Ibrahim oleh Al-Quran diperintahkan jadikan tempat sholat. Yang ketiga, tabarruk dengan zat dan peninggalan orang soleh, menurut kita boleh, menurut Wahabi syirik. Seperti ziarah makam para wali itu. Itu sebenarnya tadi Ustadz Abdurra'i mau mengatakan syirik, tapi tidak berani di depan sampean. Itu diplomatis saja. Mana dasarnya tabarruk? Ini dasarnya tabarruk dengan zat para nabi. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menyuruh tukang pangkas rambutnya untuk mencukur rambut bagian kanan dan kirinya, lalu rambut-rambut itu dibagi-bagikan kepada para sahabat. Kalau rambutnya saja bisa dijadikan tabarruk, mengapa makamnya tidak? Mengapa jasadnya yang masih utuh di dalam makam tidak? Rambutnya saja oleh Rasulullah dibagi-bagikan untuk tabarruk. Kok disyirik-syirikan? Ini rambut Nabi dalam hadis lain ya. Ini kitab aslinya semua ini. Bukan, bahkan ludah Nabi. Para sahabat bertabarruk dengan air sumur Bid'ah yang pernah diludahi oleh Nabi. Di Madinah ada sumur Bid'ah pernah diludahi oleh Nabi. Para sahabat sering bertabarruk dengan air itu. Nanti kita ambil dalilnya tabarruk dengan selain Nabi. Dengan dahak Nabi, tabarruk dengan dahak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini dalam Sahih Bukhari diterangkan setiap Rasulullah berdahak, pasti dahak beliau jatuh ke tangan salah seorang sahabat yang menangkapnya, lalu ia gosokkan ke wajah dan kulitnya. Rasulullah kalau mau meludah atau berdahak, sahabat rebutan menangkap ke wajahnya dan ke kulitnya. Ini dalilnya tabarruk. Masa sahabat syirik? Kalau syirik mestinya oleh Rasulullah dilarang itu. Hei syirik, jangan begitu. Rasulullah tidak apa-apa itu. Bertabarruk dengan keringat Nabi. Ini dalam Sahih Muslim, sahabat Ummu Sulaim mengambil keringat Nabi dan menaruhnya ke dalam botol sebagai minyak wangi. Bertabarruk dengan darah Nabi, Abdullah bin Zubair bertabarruk dengan meminum darah bekam Nabi. Nabi pernah melakukan bekam, cantuk katanya orang Jawa, lalu darahnya disuruh buang kepada Abdullah bin Zubair. Ternyata sama Abdullah bin Zubair tidak dibuang. Setelah tidak kelihatan Nabi diminum. Setelah Nabi tahu, Nabi tidak marah-marah, tidak mengatakan haram. Karenanya mazhab Syafi'i mengatakan kotoran Rasulullah itu suci, darahnya suci, karena darahnya ini diminum tidak diharamkan oleh Rasulullah. Ini kita memuliakan para nabi. Kalau tahu Wahabi bagaimana itu? Tabarruk dengan air seni Nabi. Tahu air seni? Ini air seni Nabi. Barokah pelayan Ummu Salamah istri Nabi bertabarruk dengan meminum air seni Nabi yang akan menjadi pelindungnya dari api neraka. Nabi kalau kencing, kalau malam hari biasanya ditaruh di dalam botol, ditaruh di bawah ranjang. Ketemu pelayannya pagi-pagi diminum. Katanya Rasulullah, laqad ihtadharti minan nari bihidhar. Kami telah membuat perlindungan diri dari api neraka dengan suatu perlindungan. Tabarruk. Kemudian tabarruk tidak syirik. Katanya para ulama dalam hadis-hadis di atas, para sahabat bertabarruk dengan air wudu
ludah, dahak, darah, keringat dan air seni Nabi, dan Nabi pun tidak melarangnya, bertanda bahwa tabarruk memang bukan syirik ketika dilakukan oleh seorang muslim sepanjang masa. Ada lagi bertabarruk dengan mencium makam Nabi. Ini dilakukan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Hadisnya ada di Musnad Ahmad bin Hambal. Kemudian mencium makam Nabi. Imam Ahmad, orang Wahabi mengatakan mazhabnya ikut mazhab Hambali. Ternyata Imam Ahmad bin Hambal, beliau membolehkan bertabarruk dengan cara mengusap dan mencium mimbar dan makam Nabi dengan maksud taqarrub kepada Allah. Bertabarruk dengan unta Nabi Soleh. Untanya ini bukan para waliullah. Unta, bertabarruk dengan unta. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah melarang para sahabat mengambil air dari daerah kaum Tsamud yang diazab oleh Allah, dan memerintahkan mereka mengambil air tempat minum unta Nabi Soleh. Mengapa mengambil tempat minum unta? Bertabarruk dengan untanya Nabi Soleh, apalagi dengan walinya Nabi Muhammad. Tabarruk menyentuh Nabi. Abdurrahman bin Razin, ulama tabi'in, bertabarruk dengan mencium tangan sahabat Salamah bin Al-Aqwa, karena sahabat tadi pernah disentuh dan dibaiat oleh Rasulullah. Ini tabarruk dengan menyentuh Nabi ya. Sabit Al-Bunani, ulama tabi'in, mencium tangan sahabat Anas bin Malik yang pernah menyentuh Rasulullah. Jadi karena pernah menyentuh Rasulullah, bertabarruk dengan mencium tangan dan kaki Nabi. Kalau katanya Wahabi, mencium tangan kiai syirik. Ini padahal di dalam Imam Bukhari meriwayatkan Wazi' bin Amir mencium kedua tangan dan kedua kaki Nabi. Coba mencium kaki itu syirik, mestinya sama Nabi dilarang. Tangan dan kaki orang soleh, ini dasarnya kita. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Al-Adabul Mufrad, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mencium tangan dan kedua kaki sahabat Abbas paman Nabi. Ini dalilnya kita mencium tangan para kiai. Sayyidina Ali mencium tangan pamannya. Bahkan yang dicium bukan cuma tangannya, kakinya juga dicium. Kalau kita itu membaca sejarah para ulama dulu, orang-orang dulu bertabarruk dengan para aulia, dengan para ulama. Itu ketika Syekh Abi Ishaq Asy-Syirazi datang ke Naisabur, orang-orang berkerumun karena semuanya tidak bisa salaman. Sorbannya dilempar agar menyentuh tubuh beliau. Ada yang dilempar di depannya agar diinjak, dilempar ke tubuhnya lalu dicium. Itu tujuannya tabarruk. Kalau disyirikkan berarti sejak 1000 tahun yang lalu sudah syirik umat Islam itu. Lalu dia bilang, siapa yang muslim kalau saling mengkafirkan, katanya. Imam Muslim mencium wajah gurunya Imam Bukhari, lalu meminta restu untuk mencium kedua kaki Imam Bukhari. Imam Muslim, pengarang kitab Sahih Muslim, mencium wajahnya dan tangannya. Lalu beliau mengatakan, "Da'ni hatta uqabbila rijlaik ya ustadzal ustadzin." Perkenankan aku mencium kedua kakimu. Ini ahli hadis. Bertabarruk dengan sesama ahli hadisnya. Tak syirik. Masa Imam Bukhari dan Imam Muslim syirik? Ini imamnya ahli hadis. Jadi kalau yang Wahabi itu bukan ahli hadis, tapi ahli hadas itu. Karena ahli hadis bertabarruk. Kemudian benda yang disentuh tangan Nabi, benda yang disentuh tangan yang disentuh Nabi. Abul Aliyah, ulama salaf, mencium apel pemberian sahabat Anas bin Malik. Jadi di dalam kisahnya, dalam hadis ini, bahwa Sayyidina Anas bin Malik menyerahkan apel kepada Abul Aliyah. Lalu apel itu diusap dan dicium dan diusap-usapkan ke wajahnya. Katanya beliau, apel ini telah menyentuh tangan yang menyentuh tangan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ya kitab tentang
Cium mencium ini banyak sekali, kitabnya ahli hadis, bukan ahli hadas. Bahkan juga bertabarruk dengan air hujan. Air hujan oleh Allah, oleh Nabi, oleh para sahabat diperintahkan bertabarruk. Sahabat Ibnu Abbas bertabarruk dengan air hujan dengan cara menghujankan pelana dan baju-bajunya. Jadi kalau lama tidak turun hujan, lalu turun hujan, barang-barangnya dikeluarkan. Bertabarruk dengan air hujan. Mulia mana air hujan dengan Sunan Ampel. Sunan Ampel itu mengislamkan orang Indonesia. Ulama besar, waliullah, manusia lebih mulia daripada air hujan. Karena di dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam. Anak Adam itu lebih mulia. Anak Adamnya lebih mulia daripada hujan. Air wudhu kaum muslimin, Rasulullah bertabarruk dengan air wudhu umatnya. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Rasulullah bertabarruk dengan air wudhu kaum muslimin dengan cara menyuruh mengambilkan air dari tempat bersesuci kaum muslimin lalu meminumnya karena mengharap berkah kaum muslimin. Rasulullah yang mengajarkan bertabarruk dengan selain Rasulullah itu, bukan orang Hindu. Ini kok dikira orang Hindu semua. Hadisnya sahih. Yang mengatakan sahih ini orang Wahabi. Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'us Shaghir, sahih hasan katanya dia. Padahal kita tidak perlu sama Al-Albani. Kita lebih banyak ulama ahli hadis. Bertabarruk dengan makam Nabi. Ini tadi sudah diterangkan ya. Jadi ketika musim paceklik, para sahabat bertabarruk dengan makam Nabi dengan cara membuatkan lubang dari makam itu ke langit sehingga turun hujan. Bertabarruk dengan makam Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i bertabarruk dengan makam Imam Abu Hanifah ketika ada hajat. Beliau menunaikan sholat 2 rakaat lalu berziarah ke makam Abu Hanifah dan berdoa di sana dan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Jadi imam kita, Imam Syafi'i, kalau punya hajat ziarah ke makam Abu Hanifah. Karena di Indonesia tidak ada para imam, yang ada para wali songo, ya kita ke wali songo saja. Masa Imam Syafi'i mau syirik? Tidak mungkin. Bertabarruk dengan makam Ahlul Bait. Imam Ibnu Hibban, pengarang kitab-kitab hadis, hadisnya menjadi rujukan utama orang Wahabi. Beliau kalau punya hajat datang ke makamnya Sayyid Ali Ar-Ridha, cucunya Rasulullah. Datang ke makam itu. Ini ahli hadis datang ke makamnya Ahlul Bait. Ini makam Ahlul Bait, banyak dalilnya ini. Kalau bertabarruk dengan selain Rasulullah dikatakan syirik, berarti Imam Syafi'i, ahli hadis, syirik semua. Makam Ahlul Bait juga ini. Ibnu Khuzaimah, pengarang kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, datang ke makam Ali Ridha bertabarruk. Jadi saya kira bertabarruk dengan makam ini dalilnya sangat kuat, diajarkan oleh Rasulullah, diamalkan oleh para sahabat, oleh seluruh ulama ahli hadis. Mulai dulu tidak pernah ada yang mengatakan syirik, sampai akhirnya ada orang-orang Wahabi yang mengatakan syirik. Saya kira masalah ziarah kubur ini sudah jelas ya, dalilnya cukup kuat. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita timba pada kesempatan siang yang berbahagia ini, namun